Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Kalau ada sekarang seorang mengaku muslim lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah, apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Saya pernah mendengar ada cerita pengalaman seorang mahasiswi UIN. Suatu ketika melihat yang mendampingi sang cendekiawan muslim itu seorang wanita, ya istrinya, dengan berpakaian tidak berpakaian muslimah. Maka si mahasiswi kemudian bertanya, bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang cendekiawan muslim tentang hukum berjilbab? Jawaban sang cendekiawan muslim ini, berjilbab adalah budaya Arab. Lalu si mahasiswi kemudian mengatakan, bagaimana Bapak bisa menyatakan begitu? Sementara Al-Quran menyatakan, lihat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59, jelas sekali tentang kewajiban seorang muslimah untuk menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Hadis Rasulullah SAW begitu sangat jelas. Rasulullah SAW menyatakan ketika sedang menasehati putrinya Fatimah, wahai Fatimah, seorang wanita kalau sudah memasuki usia akil balik, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat, kecuali ini dan ini, kata Rasulullah sambil beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. Ini Quran, Pak, ini hadis. Wanita muslimah yang paling pertama memakai jilbab menutup aurat, mereka lah orang Arab yang paling pertama melaksanakan syariat Islam. Karena Islam pertama kali turun di Arab. Yang paling pertama sekali sholat 5 waktu, orang Arab. Yang paling pertama kali melaksanakan saum Ramadan, orang Arab. Yang pertama kali melaksanakan ibadah haji, orang Arab. Saya khawatir di kemudian hari mereka akan mengatakan sholat juga sebenarnya budaya Arab. Dulu 5 waktu memang cocoklah untuk orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran ini, karena pada waktu itu ya orang-orang Arab nggak terlalu sibuk. Sementara di Nusantara ini kan kita sangat sibuk, maka untuk Islam Nusantara mungkin cukuplah 2 waktu misalnya kan. Dulu kenapa orang-orang pada berhaji di Mekah, lalu kemudian pergi ke Arafah, lalu ke Muzdalifah, lalu ke Mina, itu kegiatan tempat-tempat haji itu, lalu ziarah ke Madinah kan, itu karena orang Arab. Nah, sekarang kita yang Islam di Indonesia, masa masih perlu juga kita untuk berhaji di tanah suci Mekah? Maka dulu pernah ada rencana, Pak, untuk umat Islam tuh hajinya di Cirebon. Ya, sempat ada itu. Apa salahnya katanya? Bedanya apa? Ya karena harus tawaf di sekitar Ka'bah. Lah kita bikin Ka'bah katanya di Cirebon. Kita bikin Ka'bah itu. Bahwa ukurannya harus sama, tinggal kita ukur. Berapa tinggi, berapa ininya dan sebagainya. Oh, tapi batunya beda. Ya, kalau perlu harus kita impor dari Arab. Lalu Hajar Aswad banyak, katanya di sini Hajar Aswad. Kan Hajar Aswad itu batu hitam. Setiap batu yang hitam kan itu Hajar Aswad. Akhirnya mereka tidak jadi juga niatnya itu, setelah mereka bingung air Zam-Zam di mana itu. Gara-gara air Zam-Zam itu ada. Mereka juga ada menganjurkan untuk mengganti ucapan dan doa umat Islam sesama muslim, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya ucapan orang-orang Arab. Nah itu ucapan ini kita ganti saja katanya dengan selamat pagi, salam sejahtera. Masih ingat nggak? Di negeri ini pernah ada seorang, sebaiknya nggak saya sebut juga namanya ya, karena yang bersangkutan juga sudah meninggal. Seorang kiai yang sangat luar biasa terkenal, yang pernah juga melontarkan ini, mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi. Saya nggak tahu bagaimana sholatnya sang kiai itu. Kalau sholat, mungkin waktu sholat nanti subuh itu, pas dia akhir itu, selamat subuh gitu kan. Nanti kalau zuhur, selamat zuhur gitu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.